Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah salat isya dan salat tarawih yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam rangka ini pengajian atau kultum ini, Pak? Biasanya kultum ini pengajian. Pengajian 7 menit atau berapa menit ini, Pak? Ngatas jam itu nih, Pak? Berapa menit? Setengah 9. Setengah 9 ya. Setengah 9 ya, Bu. Baik, bismillah. Baik, dalam rangka pengajian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat dan mampu serta mau untuk menjalankan berbagai macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah, tanpa hidayah dari Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menjalankan amal ibadah. Ya. Di antaranya alhamdulillah kita telah menjalankan 2 salat yang mulia. Salat yang wajib dan salat yang sunnah. Yang pertama salat yang wajib yaitu salat isya dengan berjamaah. Ini merupakan salat yang wajib, salat yang fardu. Yang kedua adalah salat sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yaitu salat tarawih. Ya. Ini lebih bagus yang mana, Pak? Salat isya apa salat tarawih? Salat isya apa salat tarawih? Rekaatnya banyak tarawih loh, Pak. Lebih bagus salat yang isya. Kenapa? Karena wajib. Ya, karena wajib. Jadi amal ibadah yang hukumnya wajib, maka itu lebih baik, lebih diutamakan, ya, lebih mulia daripada ibadah-ibadah yang sunnah, daripada ibadah yang sunnah. Maka sebagai bentuk kesalahan, wa na'udzubillahi min dzalik, suatu bentuk kesalahan apabila seorang itu berbondong-bondong mengerjakan sholat tarawih. Kita perhatikan kalau sholat tarawih itu cenderung banyak, ya tidak, Pak? Banyak. Tapi sholat-sholat yang fardu, sholat asar misalnya, sholat zuhur misalnya, lebih banyak daripada sholat tarawih atau tidak, Pak? Ya, lebih sedikit biasa. Kalau sholat tarawih, masya Allah banyak. Dan ini kebaikan, ini bagus. Tapi lebih baik harusnya dijaga ibadah-ibadah yang wajib, ibadah yang wajib. Tapi alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah kita dapat menjalankan keduanya, ibadah yang wajib maupun ibadah yang
sunnah dan keduanya adalah ibadah yang agung yang mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat Isya, ya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, adalah salat yang sangat luar biasa. Salat yang memiliki keutamaan tersendiri dibandingkan dengan salat-salat yang lainnya. Salat Isya adalah salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang yang terdapat di dalam hatinya sifat kemunafikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqalus salati indal munafikin salatul Isya wa salatus subuh. Salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik yaitu dua salat, salat Isya dan salat subuh. Oleh karenanya kedua salat tersebut memiliki pahala yang lebih besar. Udah, saya tadi cuma mau ngecek salat. Udah. Jazakallah khair. Oleh karenanya dua salat tersebut mendapatkan keutamaan yang lebih. Kata Rasulullah SAW, lau ya'lamuna ma fihinna la atauhuma walau habwan. Jika seandainya orang-orang itu mengetahui pahala yang ada pada salat Isya dan salat subuh dengan berjamaah, maka niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Ya, pahala yang besar dari salat Isya. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang mengerjakan salat Isya dengan berjamaah, maka pahalanya seperti orang yang mengerjakan salat setengah malam penuh. Kita harus tahu sehingga kita termotivasi. Kemudian setelah salat Isya, alhamdulillah, kita juga dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan salat yang lainnya, yaitu salat tarawih yang merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Adapun keutamaannya, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man shalla ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mengerjakan salat di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih yang didasari dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka keutamaannya akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Maka dosanya akan dihapuskan, dosa-dosa yang telah lalu. Alhamdulillah. Dan di antara adab mengerjakan salat tarawih, di antara petunjuk Rasulullah SAW, yaitu mengerjakan salat tarawih dengan berjamaah dari awal sampai akhir mengikuti imam. Artinya tidak pulang terlebih dahulu sebelum imam menyelesaikan salat tarawihnya. Kata Rasulullah SAW, man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutibalahu qiyama lailah. Barang siapa yang mengerjakan salat tarawih bersama imam, berjamaah bersama imam, sampai imam itu pergi, sampai salat itu selesai. Karena ada sebagian belum selesai salatnya sudah pergi dulu lah, mau menyempurnakan nanti di rumah. Ya, padahal ada keutamaan menyelesaikan salat tarawih bersama imam, yaitu pahalanya seperti salat satu malam penuh. Mungkin kita sholatnya cuma 20 menit, 30 menit, tapi kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah, insya Allah bersama imam sampai selesai, maka pahalanya seperti orang mengerjakan sholat satu malam penuh. Ada Pak yang pernah mengerjakan sholat satu malam penuh? Ya, tayyib. Masya Allah. Tayyib. Kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya, di sini sedikit kita akan menyampaikan satu pelajaran, satu faidah dari sekian banyak faidah dari ibadah puasa. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan puasa hingga hari ini. Ini hari yang keberapa, Pak? Ke-19.
19. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita. Dari ibadah puasa yang kita kerjakan ini banyak sekali pelajaran, banyak sekali faidah yang bisa kita ambil dari ibadah puasa. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan satu saja faidah, satu pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil dari ibadah puasa. Apa itu? Yaitu hendaknya kita mengikhlaskan niat hanya mengharap pahala dari Allah, hanya mengharap ridho Allah dari setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Dari ibadah puasa kita dapat mengambil pelajaran tersebut, yaitu hendaknya kita ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat, hanya mengharap ridho Allah, hanya mengharap pahala dari Allah dari setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Kita lihat, ibadah puasa adalah ibadah yang terjaga keikhlasannya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah puasa, orang lain tidak tahu kalau kita sedang berpuasa, pun kita tidak tahu orang itu sedang berpuasa atau tidak. Di siang hari kita bertemu siang hari, kita tahu tidak Pak orang itu puasa atau tidak? Kita nggak tahu. Ya, terjaga keikhlasannya. Beda kalau sholat, ya orang datang. Ya, beda kalau dakwah, orang mendengar, orang tahu. Ya bahkan di live ini, ya orang tahu. Nanti lihat di Facebook, orang melihat. Tapi puasa, ya adalah ibadah yang terjaga keikhlasannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Terkadang ya keluarga saja terkadang tidak tahu. Ya. Anak ya, saya punya anak itu lagi belajar puasa, ya. Dia kalau nggak kuat ngomongnya sama uminya, mau mokah, mau batal atau puasa beduk. Saya nggak tahu ini anak puasa sampai maghrib atau tidak, nggak tahu. Yang tahu uminya. Ya. Karena puasa orang tidak tahu. Terjaga keikhlasannya. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis yang menunjukkan tentang pahala atau keutamaan dari ibadah puasa, maka Rasulullah mensyaratkan puasa yang mendapatkan keutamaan tersebut yaitu puasa yang didasari atas dasar ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis yang sering kita dengar. Hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebelumnya coba insya Allah kita tahu pahala mengerjakan puasa Ramadan. Keutamaannya apa Pak? Keutamaan mengerjakan puasa Ramadan diantaranya apa? Diampunkan dosa-dosanya. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan, puasanya tersebut dikerjakan atas dasar iman wahtisaban. Ihtisab itu adalah mengharap pahala dari Allah. Jadi kenapa dia mengerjakan puasa? Karena tujuannya adalah ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Ya. Maka kata Rasulullah, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampunkan. Tapi lihat, Rasulullah memberikan syarat puasa yang dikerjakan itu adalah puasa, di antara syaratnya adalah ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ibadah puasa ya kita dapat mengambil pelajaran, kita harus ihtisab. Kita harus mengharap pahala dari Allah, tidak hanya dalam ibadah puasa saja, tapi dalam seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Di dalam hadis yang lain yang juga menceritakan tentang keutamaan puasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan kullu amali ibni adam yudha'afu. Setiap amalan manusia itu akan dilipat gandakan pahalanya. Al hasanatu bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Satu kebaikan
pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Illas siyam, kecuali puasa. Ya. Puasa tidak hanya dilipat gandakan menjadi 10 atau 700, tidak. Tapi lebih daripada itu. Bahkan malaikat pencatat saja tidak tahu ya berapa banyak Allah akan melipat gandakan pahala puasa. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah ibadah yang khusus untuk saya. Khusus untuk saya, dan saya sendiri yang akan membalasnya langsung. Ibadah yang lain mungkin dicatat oleh malaikat, dilipat gandakan oleh malaikat. Tapi puasa ibadah yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ibadah puasa Allah khususkan untuk Allah? Setelahnya Allah mengatakan, fa innahu yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang yang berpuasa itu, kata Allah, ya, orang yang berpuasa itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya di siang hari. Dia rela berkorban, ya, lapar, dahaga. Dia di siang hari dia lapar, dia haus, dia lelah, dia capek, ya. Ada makanan, ada minuman yang bisa dia minum. Tapi orang puasa dia minum atau tidak, Pak? Tidak. Makanan ada? Ada. Dia merasakan haus, tinggal minum. Tapi dia tinggalkan semuanya. Kenapa? Min ajli, kata Allah. Karena aku. Dia meninggalkan makan karena aku. Dia meninggalkan minum, dia meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di situ Allah mengatakan karena Allah. Dia meninggalkan makan bukan karena nggak punya makan. Dia meninggalkan minum karena bukan karena dia tidak haus, tidak. Dia haus, dia punya makanan, dia punya minuman. Ya, tapi dia tinggalkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, dari ibadah puasa, ya, sekali lagi kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga. Sangat berharga, yaitu hendaknya kita mengikhlaskan niat. Ya. Kita mengikhlaskan niat dari semua ibadah yang kita kerjakan, ya, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya. Kita beribadah kepada Allah bukan mengharapkan pujian-pujian manusia, bukan. Bukan mengharapkan sanjungan-sanjungan manusia, tidak. Kita ibadah kepada Allah bukan karena ingin dilihat manusia, bukan karena ingin didengar manusia, bukan karena ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia, tidak. Tapi ibadah yang kita kerjakan harus lillah, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas ini, ya, ikhlas ini adalah, ya, syarat mutlak diterimanya amal ibadah. Suatu amal ibadah, sebesar apapun ibadah tersebut, sebanyak apapun ibadah tersebut, tanpa didasari dengan keikhlasan, dia tidak mengharapkan pahala dari Allah dari ibadah tersebut, maka ibadah tersebut sia-sia. Allah tidak butuh terhadap ibadah tersebut. Ya. Harus didasari dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah, baru Allah menerima ibadah tersebut. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh agama, mengikhlaskan seluruh amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang pertama, hadis dari sahabat Umar ibn Khattab, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Untuk apa dia niatkan amalan tersebut? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Kalau dia niatnya untuk dunia, dia mendapatkan dunia, tapi tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia beramal mengharapkan pahala dari Allah, maka insya Allah dia akan mendapatkan
pahala dari Allah. Walaupun manusia tidak memujinya, dia nggak masalah. Mau manusia memuji, mau manusia membenci, mau manusia mencela, dia tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang dia pedulikan adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita penting. Ini pelajaran yang sangat penting yang harus kita terus jaga, yaitu ikhlasun niyah. Ya, karena niat ini berbolak-balik. Keikhlasan ini berbolak-balik. Terkadang mungkin sekarang kita ikhlas, nanti belum tentu ikhlas, besok belum tentu ikhlas. Jadi kita harus pertahankan terus. Ya. Dan ikhlas ini merupakan perkara yang paling sulit dijaga. Jangankan kita, para ulama saja mengakui yang paling sulit di dalam Islam itu bukan beribadah, tapi menjaga keikhlasan dalam ibadah tersebut. Ya. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, ma'alattu syai'an asyadda min niyyati. Tidaklah saya menjaga sesuatu atau mengobati sesuatu yang lebih berat bagi aku. Di sesuatu yang paling berat bagi aku, ya di dalam Islam ini, yaitu menjaga niatku, menjaga keikhlasan. Kalau orang sholat mudah, orang sholat. Orang tilawah mudah, orang sedekah mudah. Tapi ikhlasnya ini yang sulit. Ya. Makanya Allah saja yang mewanti-wanti Rasulullah. Allah mewasiatkan Rasulullah agar Rasulullah itu menjaga keikhlasannya. Ini seorang Rasul, seorang Nabi, manusia paling baik. Allah masih perintahkan untuk tetap ikhlas, menjaga keikhlasan. Karena hati ini berbolak-balik. Ya, hati ini berbolak-balik. Wa'bud rabbaka mukhlishina lahuddin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ibadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah, ini para ulama, orang-orang soleh, mereka masih khawatir ya terhadap keikhlasan niatnya dalam ibadah. Apalagi kita. Ya, maka kita tidak boleh merasa aman. Saya ikhlas kok, saya ikhlas. Enggak. Syaitan itu selalu menggoda manusia, ya, selalu menggoda manusia agar manusia itu ya tidak ikhlas dalam beramal. Ya, syaitan biarkan manusia ibadah, syaitan biarkan manusia sholat, syaitan biarkan manusia sedekah, syaitan biarkan manusia haji umrah. Tapi yang diganggu oleh syaitan yaitu keikhlasan. Kadang orang tidak sadar. Ya. Dan besar kecilnya suatu pahala itu tergantung niatnya, tergantung keikhlasannya. Ya. Kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil tapi menjadi besar nilainya di sisi Allah karena niatnya. Sebaliknya, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang besar sebetulnya, tapi menjadi tidak bernilai di sisi Allah karena niatnya. Kita ambil contoh masing-masing. Amalan yang kecil menjadi besar nilainya di sisi Allah. Amalan sepele. Disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, yaitu seseorang yang dia itu menyingkirkan duri dari jalan. Ada gangguan yang ada di jalan, dia singkirkan. Ini amalan yang kecil atau besar, Pak? Kecil. Cuma ada duri dia singkirkan. Bahkan Rasulullah menyatakan ini adalah tingkatan iman yang paling rendah. Tapi apa kata Rasulullah? Dengan amalan tersebut Allah masukkan dia ke dalam surga. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya di surga. Bukan karena amalannya yang besar, tidak. Amalan sepele, amalan kecil. Tapi dia kerjakan, dia lakukan benar-benar ikhlas mengharap pahala dari Allah. Lihat, kita teringat dengan hadis yang sahih, yaitu seorang pelacur yang melakukan dosa-dosa besar, ya, tapi diampunkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga karena sebab amalan apa? Ya, memberikan air, memberikan minum kepada seekor anjing. Ini mudah, air, ya, memberikan minum air. Ini amalan yang kecil, hanya memberikan sedikit air untuk seekor anjing. Tapi karena niatnya ikhlas, ya, tidak ada yang melihat, tidak ada orang yang menyaksikan,
Tidak pula mungkin, tidak akan mungkin untuk mengharapkan imbalan. Karena yang ditolong adalah seekor anjing. Nggak bisa balas budi. Ya, maka ini ikhlas. Maka dengan itu ya Allah hapuskan dosa-dosanya. Ya, karena keikhlasan. Sebaliknya betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil nilai di sisi Allah karena keikhlasannya yang salah. Niatnya yang salah dalam beramal. Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka, yaitu orang yang berjihad melawan musuh-musuh Allah. Amalan besar atau kecil ini Pak? Berjihad besar. Kemudian yang kedua, bersedekah dengan sedekah yang luar biasa. Dia memberikan sedekah kepada fakir miskin, menyumbang untuk kebaikan-kebaikan. Amalan besar atau kecil? Besar. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Tapi Allah Maha tahu niatnya. Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ya, Allah tahu bahwasanya semua itu dia kerjakan hanya untuk mendapatkan pujian, hanya untuk mendapatkan sanjungan dari manusia. Dan itu sudah mereka dapatkan di dunia, sudah dibilang pahlawan. Orang yang sedekah itu sudah dibilang seorang yang dermawan. Seorang yang membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran sudah mendapatkan gelar Al-Qari, ahli Al-Quran, sudah dikenal, ya. Tapi di sisi Allah tidak mendapatkan apapun, bahkan amalannya menyeret dia ke dalam api neraka. Bukan salah amalannya, tapi salah niatnya. Dalam surat Al-Ma'un yang kita baca tadi, Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat tapi celaka. Bukan salah sholatnya. Kenapa orang tersebut, orang itu sholat, kenapa celaka? Bahkan sebagian para ulama mengatakan wail itu adalah neraka. Neraka bagi orang yang mengerjakan sholat. Kenapa? Karena diantaranya kata Allah di ayat setelahnya, alladzina hum yura'un, yaitu orang yang mengerjakan sholat karena ingin dilihat manusia. Sholatnya itu hanya ingin dilihat manusia. Dia tidak mengharapkan pahala dari Allah. Dia nggak peduli dengan Allah. Yang penting ya dilihat manusia, disanjung manusia, dipuji manusia. Bukan salah sholatnya, tapi karena keikhlasannya niatnya yang salah. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, ya hendaknya selain kita semangat dalam memperbanyak amal ibadah, maka satu hal yang lebih berhak untuk kita perhatikan, yaitu kita memperhatikan niat keikhlasan kita. Jadi jangan melulu kita memperhatikan kuantitas ibadah kita, jumlah sedikit banyaknya ibadah kita, tidak, tapi kita lebih memperhatikan kualitas dari ibadah kita. Bisa jadi dan sangat mungkin kita semuanya sholat bareng, satu shop yang sama, dengan bacaan imam yang sama, datangnya ke masjid bareng, pulangnya bareng, harusnya pahalanya sama, ya, karena sama-sama jenis amalannya sama. Tapi bisa jadi satu dengan yang lainnya ya pahalanya berbeda. Mungkin ada yang 100%, mungkin ada yang mendapatkan pahalanya 90%. Apa yang membedakan? Ya, yang membedakan adalah keikhlasan, niat, ya. Untuk apa dia mengamalkan amalan-amalan tersebut. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya hendaknya ya kita senantiasa terus ikhlas, menjaga keikhlasan, ya berusaha untuk ya hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Biasanya ada pertanyaan atau enggak? Mungkin kalau mungkin ibu-ibu kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Saat Jumatan kita datang pas azan, itu langsung sholat atau menunggu azan selesai? Baik. Tatkala Jumatan ya kita datang ke masjid pas azan, maka ya fikihnya yaitu kita langsung mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat tanpa menunggu adzan selesai. Kenapa? Karena di situ terbentur beberapa amal ibadah. Yang pertama menjawab adzan, yang kedua sholat 2 rakaat,
Yang ketiga, mendengarkan khutbah khatib berkhutbah. Kalau kita menunggu adzan, dari semua ini mana amalan yang paling ditekankan? Menjawab adzan, sholat 2 rakaat, atau mendengarkan khutbah khatib? Mendengarkan khutbah khatib ini hukumnya wajib. Ya, ini yang paling ditekankan. Yang kedua adalah sholat sunnah 2 rakaat. Ya, adapun adzan dia sunnah. Ya, kalau kita mendengarkan adzan, maka otomatis nanti setelah adzan kita baru sholat, maka kita akan ketinggalan walaupun sedikit dari khutbah khatib, khutbah Jumatnya. Ya, maka ini kurang pas. Kita sempurnakan ibadah yang utama yang wajib. Ya, kita tinggalkan dulu ya sunnah mendengarkan adzan atau menjawab adzan, karena itu adalah ibadah yang muassa, itu sering ya. Nggak bisa sekarang menjawab adzan, nanti asar masih bisa, maghrib masih bisa. Yang penting ya ibadah wajibnya yaitu mendengarkan khutbah ini sempurna, kita mendengarkan dari awal sampai akhir. Bahkan di dalam sebuah riwayat kita bermain sibuk ya, sedikit sibuk saja tatkala mendengar khutbah maka sia-sia, tidak boleh. Jadi fikihnya yaitu langsung mengerjakan sholat tanpa ya menunggu adzan selesai. Wallahu a'lam. Yang lain, ibu-ibu mungkin ada yang bertanya, kami persilahkan. Kanto pun. Kalau tidak ada kita cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.